这小子实在佩服，天下武林之主。手下留情。竟与你这种人齐名。 Murongfu yang merasa dipermalukan oleh Xiao Feng, ia ingin mengakhiri hidupnya. Tapi saat akan bunuh diri, ia diselamatkan oleh seseorang yang misterius. Orang itu lalu menasihati Murongfu untuk melanjutkan misinya sebagai keturunan keluarga Murong guna membangkitkan kerajaan negeri Yan. Setelah mendapat nasihat dari orang misterius itu, Murongfu pun kembali sadar dan akan melanjutkan tugasnya untuk mengembalikan kerajaan negeri Yan. Kemudian orang itu mencabut kuas yang menancap di tubuh Tuan Zhu. Ia mengatakan jika jurus jari Chanhe adalah milik keluarga Murongfu. Saat mereka sedang beradu ilmu tenaga dalam, muncul seseorang yang misterius yang mana ia memisahkan pertarungan mereka. Di sini, karena mereka berdua imbang dalam kekuatan, kedua orang misterius itu tak melanjutkan pertarungan dan bertaruh kepada dua pemuda yang ada di hadapan mereka, yaitu Xiao Feng dan juga Murongfu. Yusu mendapat wejangan dari Biksu Yuanji untuk menjalani kehidupan di luar guna melakukan kebaikan. Saat Yusu akan dilepaskan dari hukuman, Biksu Yuanji tak setuju akan hal itu. Guna menjaga reputasi kuil Shaolin, Biksu Yuanji akhirnya tetap melaksanakan hukuman kepada Yusu. Di sini Yusu pasrah untuk menerima hukuman tersebut. Hukuman pun dilaksanakan. Saat baju Yusu dibuka, terlihat bekas luka di tubuhnya. Lalu Erning meminta untuk menghentikan hukuman itu. Ia mendekati Yusu dan percaya jika Yusu adalah putranya yang hilang selama ini. Karena dulu saat masih bayi, Yusu mendapat luka bakar dupa di tubuhnya, yang mana luka itu sama persis dengan milik Yusu. Setelah mereka sekian lama berpisah, akhirnya anak dan ibu ini kini bisa bersatu kembali. Hal itu membuat Yu ketiga merasa terharu. Ye Erning juga meminta para biksu untuk menanggalkan hukuman terhadap Yusu sebagai murid Shaolin karena ia tak rela jika Yusu menerima hukuman itu. Lalu orang misterius tadi menghadiri pertemuan tersebut. Ia menanyakan bekas luka yang ada di wajah Ye Erning. Di sini ia juga bertanya tentang ayah dari Yusu. Tapi Ye Erning tak bisa mengungkap siapa ayah Yusu yang sebenarnya. Hal itu membuat Yusu penasaran tentang siapa ayahnya yang sebenarnya. Meski begitu, Ye Erning tetap merahasiakan tentang ayah Yusu kepada semua orang. Lalu orang misterius itu mengatakan jika ayah Yusu memiliki kungfu yang tinggi dan juga kedudukan yang cukup tinggi. Mendengar hal itu, ayah Tuan Zhu mengatakan jika tak mungkin Yusu adalah putranya karena ia tak pernah menelantarkan anaknya selama ini. Hal itu membuat Yu Erning merasa kesal. Lalu orang misterius itu pun terus mengancamnya jika ia tak mau mengatakan siapa ayah dari Yusu yang sebenarnya, ia akan mengungkapnya di depan orang. Di sini ia mengatakan jika ayah Yusu adalah murid dari Sang Buddha. Hal itu membuat Yusu semakin bertanya-tanya. Ye Erning ingin mengajak Yusu pergi meninggalkan tempat itu dan tak ingin melanjutkan balas dendam tersebut. Tapi orang misterius itu malah ingin melanjutkan balas dendamnya. Ia kemudian membuka cadarnya dan di sini semua orang mengira jika ia adalah Xiao Feng. Tak lama kemudian Xiao Feng pun datang. Di sini orang misterius itu mengatakan jika ia adalah ayah kandung dari Xiao Feng. Ia juga menunjukkan tato serigala yang ada di dadanya yang merupakan milik dari orang hitam. Di sini Xiao Feng pun memberi hormat kepada ayahnya. Lalu ia mulai menceritakan kejadian 30 tahun yang lalu.
于跳崖自尽，不幸之念。害你母亲的仇人中，有 Ia mengatakan jika orang yang membunuh ibunya dulu masih hidup sampai saat ini dan hadir dalam pertemuan kali ini. Hal itu membuat Hyofeng bertanya siapakah pemimpin itu. Ayah Hyofeng pun mengatakan jika semua orang ini sebenarnya tahu tapi melindungi siapa pemimpin itu yang sebenarnya. Namun Hyofeng merasa jika membunuh ibunya di masa lalu merupakan kesalahpahaman di waktu itu. Di sini ayahnya mengatakan jika kedua orang tua angkatnya ialah yang membunuhnya. Hyofeng pun tak bisa berkata banyak. Di sini ia merasa bersalah karena sejak kecil ia diasuh oleh orang itu dan juga dibesarkan oleh biksu Yuanku, sehingga dirinya bisa menjadi orang terkenal seperti sekarang ini. Meski Hyofeng berkata seperti itu, tapi ayahnya tetap mengatakan jika orang yang membunuh ibunya saat itu adalah ketua dari sekte pengemis dan juga salah satu pemimpin di ajaran Shaolin kali ini. Hal itu membuatnya tertawa bahagia karena telah membunuh sebagian besar pembunuh dari ibunya. Ia juga meminta Hyofeng untuk tetap melanjutkan balas dendam atas kematian orang tuanya. Di sini ia kembali mengancam Ye Erning agar segera memberitahu siapa ayah dari Yusu. Hal itu membuat biksu Yuanci akhirnya maju ke depan dan mengakui jika Yusu adalah putranya. Hal itu membuat semua orang di sana tak percaya jika Yusu adalah putra dari biksu Yuanci. Kemudian biksu Yuanci mengatakan kepada ayah Hyofeng meski ia berpisah dengan Hyofeng selama 30 tahun, tapi ia tahu jika Hyofeng adalah putranya. Sementara ia yang hidup setiap hari bertemu dengan Yusu selama 25 tahun, ia tak tahu jika Yusu adalah putra dari dirinya. Ia lalu memberitahu siapa pemimpin yang sebenarnya, yang mana dulu ia mendapat informasi palsu dari ayah Murongfu. Ia mengatakan jika ayah Hyofeng bersama pasukan hitam akan pergi ke kuil Shaolin guna melakukan penyerangan. Lalu ayah Murongfu pun muncul ke acara pertemuan tersebut. Di sini Murongfu dan anggotanya memberi hormat kepada ayahnya. Kini semua pendekar tahu jika berita tentang kematian ayah Murongfu adalah berita palsu. Dan selama 30 tahun, ia bersembunyi di kuil Shaolin untuk memperdalam kungfunya. Mendengar kebenaran tersebut, ayah Hyofeng merasa tertipu selama ini. Di sini, ayah Murongfu segera pergi masuk ke dalam kuil. Ayah Hyofeng pun mengikutinya. Murongfu dan juga Hyofeng juga ikut ke dalam. Sementara itu, biksu Yuanci tetap ingin melaksanakan hukuman kepada Yusu. Yusu pun bersedia menerima hukuman itu. Meski Ye Erning merasa kasihan saat Yusu menerima hukuman tersebut. Yusu hanya bisa pasrah ketika menerima pukulan tersebut. Setelah sekian lama, hukuman itu pun akhirnya berakhir. Lalu biksu Yuanci segera mengambil Yusu untuk mengenakan pakaian kepadanya. Di sini Yusu sangat bahagia karena akhirnya bisa berkumpul dengan keluarganya kembali. Di dalam kuil, ayah Murongfu bertanya apakah mereka ingin melanjutkan balas dendam tersebut. Tentu saja Hyofeng dan ayahnya ingin membalaskan dendam atas kematian ibunya. Setelah Yusu selesai dengan hukumannya, biksu Yuanci ingin dihukum karena ia telah merusak reputasi kuil Shaolin. Di sini ia bersedia menerima 200 pukulan dan hukuman pun dimulai. Di sini biksu Yuanci tidak ingin menggunakan tenaga dalam untuk melindungi tubuhnya dari hukuman kali ini. Ye Erning yang melihat biksu Yuanci, ia merasa kasihan dan mendekatinya. Ia ingin agar hukuman itu dihentikan. Tapi biksu Yuanci meminta Yusu untuk membawa ibunya, dan hukuman pun tetap dilanjutkan. Setelah sekian lama, akhirnya hukuman itu pun selesai. Tapi karena hukuman itu, akhirnya biksu Yuanci harus menghembuskan nafas terakhirnya.
Yusu yang baru saja berkumpul dengan keluarganya, ia merasa sangat terkejut dengan kehilangan ayahnya. Apalagi Erning yang melihat hal itu. Lalu Erning pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Yusu yang melihat ibunya meninggal, ia berusaha menyalurkan tenaga dalam untuk menyelamatkannya. Namun usaha Yusu sia-sia. Di sini ia sangat terpukul dengan kehilangan kedua orang tuanya. Di dalam kuil, ayah Murongfu melakukan kesepakatan dengan ayah Hyofeng. Ia menawarkan jika Hyofeng membantunya untuk membangun negerian kembali, ia akan dengan sukarela menyerahkan dirinya dan bersedia dibunuh tanpa perlawanan, asal Hyofeng mengerahkan pasukannya untuk pergi ke selatan guna membangun negerian. Namun Hyofeng menolaknya dengan keras. Ia tak ingin negara Song dan negara Liao kembali terlibat dalam peperangan, karena peperangan hanya menimbulkan kesengsaraan bagi kedua negara tersebut. Perkataan Hyofeng didengar salah satu biksu yang ada di luar. Ia sangat kagum dengan sikap welas asih yang dimiliki oleh Hyofeng. Lalu mereka semua keluar untuk menemui sang biksu. Lalu biksu itu mengatakan jika ayah Hyofeng telah terjerumus ke dalam kegelapan saat ia mempelajari sebuah kitab sutra jari milik kuil Shaolin. Begitu juga dengan ayah Murongfu, yang mana ia mempelajari jurus 72 jurus milik kuil Shaolin. 所尽囊括而去，而绝技融会贯通高僧。 Kemudian ia mengatakan jika biksu Juanji mempelajarinya dengan urutan yang salah. Ia juga meminta kitab penguat otot untuk dikembalikan. Ia juga mengatakan jika semakin dalam ilmu bela diri yang ia pelajari, maka luka dalamnya akan semakin parah. Mendengar hal itu, ayah Hyofeng pun mengatakan jika ia merasa sakit kebas setelah mempelajari jurus yang ada di kuil Shaolin. Tapi biksu Juanji tak percaya dan ia melakukan serangan kepada biksu itu. Tapi serangan itu dengan mudah ia bentalkan. Ia juga memperingatkan jika biksu Juanji bisa mengalami putus otot jika terus melanjutkan latihan tersebut. 关元血麻木， 还请慈悲解救。有不从啊！是圣僧。 Tak lama kemudian gejala dialami oleh ayah Murongfu. Ia merasa tak enak badan. Di sini Murongfu ingin mengajak ayahnya untuk pergi ke dermaga walet, tapi Hyofeng menghentikannya. Melihat pertarungan, biksu itu dengan mudah menghentikannya dengan tenaga dalam yang begitu luar biasa. Lalu ia bertanya kepada ayah Hyofeng jika ia bisa menyembuhkan luka, apakah mau mengobati luka yang dialami oleh ayah Murongfu. Tentu saja karena dendam ia menolak hal itu. Lalu sang biksu menyerang ayah Murongfu dan menghisap tenaga dalamnya. Murongfu yang melihat hal itu, ia mencoba menghentikannya. Namun usahanya sia-sia. Ia histeris ketika melihat ayahnya telah tak berdaya. Di sini ayah Hyofeng merasa tak tahu harus berbuat apa lagi karena musuhnya telah meninggal. Lalu ia mengatakan jika Murongfu ingin balas dendam bisa membunuhnya. Tapi sang biksu tak ingin hal itu terjadi sehingga ia juga menyerang ayah Hyofeng. Hyofeng pun berusaha menyelamatkan ayahnya tapi serangannya sia-sia. Lalu sang biksu membawa ayah Murongfu dan juga ayah Hyofeng untuk pergi ke sebuah tempat. Mereka berdua pun mengejarnya sampai mereka berhenti di dalam hutan. Di sini mereka menyaksikan sang biksu menyalurkan tenaga dalam kepada ayah mereka. Biksu Juanji pun melihatnya dari kejauhan. Tak lama kemudian, ayah Hyofeng dan Murongfu pun sadar dari pingsannya. Setelah mereka berdua sadar, lalu mereka tak ingin melanjutkan dendam yang ada di masa lalu. Malah mereka berdua ingin diterima menjadi murid sang biksu. Akhirnya sang biksu pun menerima mereka berdua sebagai muridnya. Di tempat lain, Tuan Zhu yang mengalami luka akibat serangan dari Murongfu, ia berada di sebuah rumah lalu bertemu dengan Nona Zhang. Di sini Nona Zhang pun merawat Tuan Zhu. Setelah dirawat oleh Nona Zhang, luka Tuan Zhu sedikit membaik. Ia juga bertanya tentang keberadaan nonamu. Tapi Tuan Zhu telah berpisah dengan nonamu.
Lalu ia bertanya siapakah Nona Wang karena saat pingsan Tuan Zhu menyebutnya. Tak lama setelah itu, Azi dan Tansi datang ke rumah itu. Tuan Zhu dan Nona Wang segera bersembunyi. Saat mereka baru masuk, aliran sekte pengemis pun datang untuk menemui Tansi. Mereka ingin Tansi untuk kembali memimpin sekte pengemis, tapi Tansi menolak hal itu. Azi kemudian memerintahkan Tansi untuk mengalahkan mereka. Dengan sekali serangan, mereka semua berhasil ia tumbangkan. Tansi juga membunuh pimpinan mereka. Tuan Zhu dan Nona Zhang yang melihat hal itu, mereka ingin melarikan diri. Tapi saat akan keluar, ia ketahuan oleh Tansi sehingga Tuan Zhu mendapatkan serangan. Sementara itu, Xiao Feng mendatangi kuil untuk bertemu dengan ayahnya, tapi ditolak oleh sang biksu. Ia hanya bisa memberi penghormatan kepada ayahnya. Tak lama kemudian Yusu datang. Ia memberitahu jika Jingzui telah dihukum di kuil Shaolin. Ia juga memberitahu jika telah diusir dari kuil Shaolin oleh sang guru.